Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Gustiana, NPM 202151030, Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Pada video kali ini saya akan membuat video mengenai pemecahan masalah dalam software Maple. Nah, di sini juga saya sudah membuat beberapa permasalahan mengenai matematika. Nah, di sini saya akan memecahkannya dalam software Maple. Langsung saja, untuk yang pertama ini ada materi sistem persamaan linear dua variabel. Kita langsung kita tulis. Untuk persamaan yang pertama ada x tambah 4y sama dengan 14, dan yang persamaan kedua ada 3x tambah y sama dengan 20. Kita buka software Maple-nya. Nah, ini adalah tampilan utama dari software Maple. Saat kalian buka, kita klik new worksheet saja. Lalu kita tulis untuk persamaan yang tadi. Nah, untuk persamaan pertama kita ibaratkan itu sebagai A titik koma titik 2 sama dengan, kita tulis, nah, yang pertama x tambah 4 y sama dengan 14. Lalu untuk persamaan yang kedua kita pisahkan dengan titik koma dan kita ibaratkan sebagai b titik 2 sama dengan 3x tambah y sama dengan 20, titik koma lalu enter. Nah, di sini akan muncul kedua persamaan tersebut. Nah, untuk pemecahan masalah yang pertama ini kan ada tiga, ada substitusi, eliminasi, dan campuran. Nah, di sini saya akan menggunakan metode campuran. Yang pertama kita eliminasi terlebih dahulu kedua persamaannya dengan fungsi eliminate, lalu buka kurung. Untuk fungsinya seperti ini penulisannya. Karena tadi persamaannya udah diubah menjadi A dan B, kita tulis lagi A, B, tutup kurung. Untuk yang pertama saya akan mengenalkan dulu y-nya. Jadi koma y. Nah, di sini akan ada persamaan yang baru 11x kurangi 66. Lalu saya akan menemukan x-nya itu berapa menggunakan fungsi solve. Buka kurung. Lalu tadi kan solve. Tadi kan udah udah ada persamaan yang baru, kita paste. Lalu kita tulis x karena kita akan mencari x-nya, jadi koma x. Nah, di sini udah ada untuk nilai x adalah 6. Setelah itu kita substitusi x sama dengan 6 ke persamaan A atau B. Nah, di sini saya akan masukkan ke persamaan yang B. Langsung saja dengan menggunakan fungsi subs, buka kurung. Karena tadi x sama dengan 6, koma persamaan B. Nah, setelah disubstitusikan akan menjadi persamaan seperti ini, 18 tambah y sampai dengan 20. Nah, untuk mencari nilai y-nya sama seperti yang tadi, menggunakan fungsi solve. Lalu tulis ini yang 18 tambah y sama dengan 20, koma y, karena kita akan mencari y. Kurung. Nah, maka nilai y-nya adalah 2, maka himpunan penyelesaian dari persamaan berikut adalah 6,2, maka sama dengan yang sudah saya buat menggunakan cara manual. Nah, sama untuk jawabannya 6,2. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat yang sistem persamaan linear 3 variabelnya. Kita ke file, lalu kita buka dokumen baru, ke new worksheet mode. Langsung saja untuk persamaan yang pertama kita tadi ubah dulu seperti yang tadi. Yang persamaan pertama itu ibaratkan A, kita ubah ke A dulu sama dengan, biar mempermudah dalam pengoperasiannya. Nah, untuk yang persamaan yang pertama 2x tambah 5y kurangi 3z sama dengan 3, titik koma untuk memisahkannya. Lalu yang b nya b titik 2 sama dengan 6x tambah 8y kurangi 5z sama dengan 7. Nah, sekarang ketika variabel berarti ada c titik 2 sama dengan negatif 3x tambah 3y tambah 4z sama dengan 15. Nah, di sini kalian bebas ya mau menggunakan metode apa. Saya akan menggunakan metode campuran kembali. Titik koma. Nah, di sini sudah muncul ya ketiga persamaannya. Untuk yang pertama saya akan mengeliminasi untuk persamaan yang A dan B dulu. Jadi kita menggunakan fungsi eliminate, buka kurung lagi, A, B, tutup kurung. Nah, saya di sini akan mengenalkan dulu z-nya. Jadi koma z. Kalian terserah ya itu menggunakan cara masing-masing. Di sini saya akan mengenalkan z-nya.
titik koma. Nah, kan muncul persamaan yang baru juga, 8x kurangi y kurangi 6. Nah, terus saya juga akan mengeliminasi yang persamaan A dan C. Jadi A, C, Z. Nah, kan muncul lagi persamaan yang baru, yang dua variabel, karena Z udah dinolkan dua-duanya. Nah, selanjutnya saya akan mengeliminasi ini persamaan yang hasil eliminasi A dengan B dan eliminasi A dan C yang menolkan Z-nya. Eliminate, buka kurung. Nah, kita tulis ini yang 8x kurangi y kurangi 6, koma, dan ini x kurangi 29 y tambah 57. Copy, tutup kurung. Kita akan mengenolkan y nya, maka akan muncul persamaan yang baru. Nah, ini negatif 231x tambah 230. Nah, di sini sudah bisa ya kita cari buat nilai x nya. Solve, buka kurung, kita tulis yang negatif 231x tambah 231 nya koma x, karena kita akan mencari x nya. Nah, untuk nilai x nya kita sudah ada, yaitu 1. Nah, kita substitusi untuk yang satu ini, subs x sama dengan 1 ke persamaan yang bebas ya, kalian bisa yang ini ataupun yang ini. Saya akan memilih yang ini. Nah, tutup kurung. Nah, akan muncul nilai, nah, persamaan yang baru, 58 kurangi 29y. Kita solve untuk mencari nilai y-nya. Solve, persamaannya tulis. Kan solve yang ini, persamaan 58 kurangi 29y. Tutup kurung, koma y, karena kita akan mencari nilai y-nya. Tutup. Nah, untuk nilai y-nya 2. Tadi udah ada x sama dengan 1 dan y sama dengan 2. Nah, kita substitusi ke persamaan yang A, B, atau C untuk mencari nilai Z-nya. Menggunakan fungsi subs, buka kurung. Tadi kan x sama dengan 1, terus y sama dengan 2, lalu disubstitusikan ke persamaan bebas ya, A, B, atau C. Di sini saya akan mensubstitusikan ke persamaan yang C. Tutup kurung. Nah, ini akan ada persamaan baru lagi. Nah, di sini bisa kita langsung cari nilai Z-nya. Solve, buka kurung. 3 tambah 4z sama dengan 15. Tulis koma z untuk mencari nilai Z-nya. Nah, akan muncul nih 3K untuk himpunan penyelesaian dari permasalahan tersebut, yaitu 1,2,3, x-nya 1, y-nya 2, dan z-nya 3. Apakah sama dengan permasalahan yang saya buat dengan menggunakan manual? Nah, untuk x-nya 1, y-nya 2, dan z-nya 3, itu 1,2,3. Berarti sudah betul. Oke, selanjutnya untuk permasalahan selanjutnya yaitu persamaan fungsi kuadrat. Nah, di sini ada soalnya. Tentukan penyelesaian persamaan kuadrat berikut. X kuadrat kurangi 3x kurangi 28 sama dengan 0. Nah, di sini saya akan mencari x1 dan x2-nya. Di sini kan ada jawabannya. X sama dengan negatif 4 dan x-nya sama dengan 7. Untuk di mapnya kita mudah saja. Kita menggunakan worksheet baru lagi, new worksheet. Lalu di sini kita tulis untuk persamaannya, kalian bebas bisa seperti tadi atau ditulis langsung. Kalau seperti tadi kita sama dengan, untuk persamaan tersebutnya kita ubah ke A dulu biar dalam pengoperasiannya lebih mudah. Untuk soalnya persamaannya itu x kuadrat kurangi 3x kurangi 28. X kuadrat kurangi 3x kurangi 28 sama dengan 0. Nah, di sini saya akan menggunakan cara pemaktoran dari persamaan tersebut. Kita menggunakan fungsi faktor. A. Langsung saja. Nah, hasilnya akan seperti ini. Maka kita bisa langsung diketahui untuk x1 dan x2 nya menggunakan fungsi solve seperti tadi. Solve yang ini.
Nah, untuk hasilnya untuk X yang 1 negatif 4 dan X2 sama dengan 7. Dan sama untuk pemasalahan ataupun pemecahan secara manualnya. Untuk soal yang B-nya juga sama seperti yang tadi. Lalu saya akan ke persamaan polinomial. Nah, ini. Selanjutnya untuk persamaan polinomialnya, sisa pembagian fx sama dengan 3x pangkat 4 tambah 5x pangkat 3 dikurangi 11x kuadrat tambah 6x kurangi 10 oleh 3x kurangi 1. Kita tulis lagi, kita buka worksheet baru. Worksheet mode kita sama seperti tadi. Untuk memudahkan pengoperasian, kita untuk fx-nya kita ubah menjadi a dulu. Jadi a titik 2 sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 ditambah 11x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 10. Nah, ini untuk sisa pembagian yang akan dibagi oleh sama untuk akan dibagi oleh B agar memudahkan. B sama dengan titik 2 dibagi oleh 3x kurangi 1. 3x kurangi 1. Nah, setelah ini akan langsung cari saja untuk sisa pembagian itu menggunakan rumus ataupun fungsi kuo. Buka kurung A, kita tulis bilangannya A, koma B, koma X karena ini menggunakan variabel X, tutup kurung, koma. Nah, ini merupakan hasil bagi dari operasi tersebut. Lalu kita juga bisa mencari ini hasil baginya. Untuk sisa pembagiannya kita menggunakan formula rem sama A, B, A dibagi B dengan variabel X, koma. Nah, untuk mencari sisa pembaginya kita menggunakan formula rem. Buka kurung A dibagi B dengan variabel X, titik koma. Nah, untuk sisa baginya yaitu 9 dan hasil baginya X pangkat 3 tambah 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 1. Nah, sama dengan menggunakan pengerjaan manual. Oke, untuk permasalahan selanjutnya saya akan bacakan soal matriks. Kita ke file, new worksheet mode. Nah, di sini saya untuk matriks kita menggunakan formula Linol terlebih dahulu agar penulisan matriksnya dalam bentuk matriksnya lebih mudah. With Linol, dia akan muncul tulisan seperti ini. Lalu kita input. Di sini kan persoalannya diberikan matriks berorder 3x3, misal matriks P dan matriks Q sebagai berikut. Nah, untuk P-nya sebagai berikut dan Q-nya juga sebagai berikut. Tentukan penjumlahan dari matriks P dan matriks Q. Langsung kita input saja. Untuk matriks P-nya itu yaitu P sama dengan, kita menggunakan formula di sebelah kiri, ada formula buat matriks. Nah, di sini ada tulisan matriks, kita isi. Untuk rows-nya itu 3, kolomnya 3 karena untuk berorder 3x3, baris dan kolomnya 3 dan 3. Insert matriks. Nah, di sini akan otomatis keluar seperti ini. Untuk baris satu order satunya kita isi langsung saja sesuaikan dengan soal yang ada di sini. 1 4 8 5 7 6 3 2 9. Nah, setelah itu kita bisa di enter kembali. Dan untuk key-nya itu titik koma sama dengan, kita insert kembali 3x3 sama
9, 25, 3, 6, 8, 7, 4, 1. Kita enter. Nah, di sini sudah ada untuk matriksnya. Untuk selanjutnya kita tulis untuk operasinya seperti apa. Di sini kan diminta untuk penjumlahannya. Langsung saja P tambah Q, koma sama dengan. Nah, langsung otomatis akan keluar untuk hasilnya 10, 6, 13, 8, 13, 14, 10, 6, 10. Nah, sudah sama. Jadi di sini kalian tinggal menuliskan operasinya. Misal kalian pengen perkalian, tinggal tulis saja P dikali Q. Nah, akan muncul seperti ini. Ataupun misal 2P tambah Q. Nah, akan otomatis kan seperti ini, mengeluarkan langsung untuk hasilnya. Lanjut, di sini ada permasalahan soal limit. Saya akan menggunakan new sheet baru. Sheet mode. Oke, untuk persoalan limit adalah lim x mendekati 3, x kuadrat kurangi x kurangi 6, x kuadrat kurangi x kurangi 20 sama dengan. Nah, kita langsung saja tulis. Kita ibaratkan lagi untuk persamaan tersebut merupakan A atau F saja. Titik 2 sama dengan, kita tulis untuk persamaan itu x mendekati x pangkat 2 kurangi x kurangi 6 kurangi x kurangi 6 per x kuadrat kurangi x kurangi 20 kurangi x kurangi 20. Di sini akan muncul persamaan seperti berikut. Jadi kita akan menggunakan untuk formula limit. Kita klik di sini, ada kalkulus di menu kalkulus. X mendekati 3, fx. Tadi kan udah diubah jadi fx. Kita tulis di koma. Nah, untuk hasilnya 0, berarti jawabannya adalah C. Selanjutnya kita akan memecahkan permasalahan diferensial. Diketahui fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat tambah 3x kurangi 8. Tentukan nilai dari f2. Jadi kita tulis untuk p titik sama dengan, biar mempermudahkan, enter. Lalu kita menggunakan fungsi diferensial, yaitu div dengan d besar, div buka kurung p dengan variabel x. Akan muncul seperti ini, d per dx 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat tambah 3x kurangi 8. Kita menggunakan fungsi selanjutnya, yaitu div dengan d kecil kurung p, x. Tadi kan untuk p persamaannya dengan variabel x. Nah, akan muncul seperti ini. Langsung saja kita substitusi karena kita ditanyakannya f2. Persamaan 6x kuadrat tambah 10x tambah 3 yang ini setelah menggunakan fungsi. Hasilnya 47. Selanjutnya, yang terakhir, saya akan memecahkan permasalahan integral. Baru kita tulis kembali untuk soalnya. Tentukan hasil integral dari integral 7x tambah 6 sin x kurangi pi dx. Sama dengan, kita langsung saja menggunakan ini fungsi pada kalkulus, yaitu integral 7 2x tambah 6 sin x kurangi pi dx. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu dengan mengubah persamaan tersebut dalam bentuk f, lalu diintegralkan dengan fungsi integral dengan formula integral, dan hasilnya adalah negatif 14 sin x tambah 14 cos x kuadrat ditambah 42 cos x. Nah, begitu saja pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.